Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya Alia Rahmawati dengan akhiran NIM 82 mahasiswa jurnalistik 3C UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan bahas mengenai salah satu teori komunikasi massa, yaitu teori uses and gratification yang dikemukakan oleh Elihu Katz, J.J. Blumler, dan juga Mikhail Gurevich sebagai tugas mata kuliah teori komunikasi massa dengan dosen Dr. Vita Fathur Rahma, MSI. Yuk simak sampai selesai ya. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita tuh harus mengetahui terlebih dahulu apa sih komunikasi massa. Nah, komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, ataupun internet kepada halayak luas dan heterogen. Nah, proses ini bersifat satu arah, menggunakan teknologi, dan juga bertujuan memberi informasi, hiburan, pendidikan, atau persuasi. Kemudian ada sejarah singkat mengenai komunikasi massa, yaitu pada abad ke-15 penemuan mesin cetak Gutenberg menandai awal komunikasi massa melalui media cetak. Pada abad ke-20 muncul radio dan juga televisi yang menyebarkan informasi secara audio visual. Dan di era digital sekarang ini, internet dan juga media sosial menjadikan komunikasi massa bersifat interaktif dan juga global. Isu utama dalam teori komunikasi massa itu ada objektivitas dan juga kredibilitas media. Kemudian ada dampak media terhadap opini publik, kebebasan pers, dan etika jurnalisme. Dan yang terakhir ada disrupsi media digital dan juga penyebaran hoax. Ada jenis-jenis media massa, yaitu ada media cetak, itu contohnya seperti koran dan juga majalah. Ada media elektronik seperti radio dan televisi. Media digital atau online itu seperti situs berita atau media sosial. Dan juga ada media luar ruang yang itu seperti kayak billboard atau spanduk. Kemudian ada sifat-sifat komunikasi massa. Yang pertama itu bersifat satu arah, di mana pesan dari media itu disampaikan kepada halayak. Yang kedua itu ada luas dan juga heterogen. Jadi diterima banyak orang dengan latar belakang yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada terbuka dan publik. Pesan dapat diakses secara umum. Yang keempat bergantung pada teknologi. Gunakan sarana cetak, elektronik, atau digital. Dan yang kelima itu efeknya luas dan cepat. Nah, jadi komunikasi massa ini mampu membentuk opini publik secara massal. Jadi, komunikasi massa merupakan proses penyebaran pesan melalui media kepada halayak luas yang berperan penting dalam membentuk opini, perilaku, dan juga budaya masyarakat modern. Sekarang kita masuk ke pembahasan teori uses and gratification oleh Elihu Katz, J.J. Blumler, dan juga Mikhail Gurevich. Latar belakang teori uses and gratification yaitu seperti yang sudah kita tahu, media sosial memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat sebagai sarana peroleh informasi, hiburan, dan juga interaksi sosial. Masyarakat tidak lagi menjadi penerima pasif pesan, melainkan pengguna aktif yang memilih media sesuai kebutuhannya, sebagaimana yang dijalankan dalam teori uses and gratification ini. Nah, fenomena ini tampak pada pengguna TikTok, yang mana TikTok ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tapi juga sebagai wadah mencari informasi, mengekspresikan diri, dan juga berinteraksi sosial. Jadi di TikTok ini kita bisa membuat video untuk mengekspresikan diri kita. Terus kita juga bisa saling komentar, yang mana itu ketika kita membalas komentar satu sama lain, maka akan terjadi yang namanya komunikasi dua arah. Jadi tidak hanya satu arah saja. Kemudian kita juga bisa berinteraksi sosial lewat chat maupun dalam komentar tadi. Kita juga bisa mendapat hiburan dari TikTok tersebut. Kita juga bisa dapat informasi. Contohnya ketika kita kaitkan dengan teori uses and gratification ini, kan sesuai kebutuhan kita masing-masing. Jadi misal kita ingin memasak sesuatu, nah kita bisa lihat di TikTok informasinya sesuai dengan kebutuhan kita. Sehingga kita mendapatkan kepuasan dari apa yang kita cari. Inti atau gagasan utama dari teori uses and gratification ini yaitu menekan
menekankan bahwa audiens bersifat aktif, bukan penerima pesan pasif dari media. Jadi, audiens juga bisa berkomunikasi secara dua arah, tidak hanya menjadi penerima pesan saja. Dan seperti yang kita sudah tahu tadi, teori ini diperkenalkan oleh Katz, Blumler, dan juga Gurevitch sebagai kritik terhadap teori lama seperti hypodermic needle teori yang menganggap media sangat kuat mempengaruhi masyarakat. Fokus utama teori ini yaitu menjawab pertanyaan mengapa orang menggunakan media dan kepuasan apa yang mereka peroleh dari media tersebut. Kemudian, audiens memilih dan menggunakan media sesuai dengan kebutuhan sosial dan psikologis mereka. Tujuan dan pemikiran dasar yaitu meneliti peserta komunikasi dari sudut pandang individu, bagaimana seseorang menafsirkan dan memanfaatkan isi media. Penggunaan media didorong oleh kebutuhan tertentu seperti cari informasi, mendapat hiburan, menjalin hubungan sosial. Media menjadi alat untuk mencapai kepuasan, bukan kekuatan yang mempengaruhi tanpa perlawanan. Ada 5 asumsi dasar teori uses and gratification oleh Blumler dan Gurevitch. Yang pertama, audiens bersifat aktif dan pengguna media bersifat bertujuan goal-oriented. Artinya, halayak tidak pasif menerima isi media, tapi secara aktif memilih media mana yang dianggap bisa memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Misalnya, mahasiswa menonton program debat politik untuk memperluas wawasan menjelang pemilu. Yang kedua, inisiatif dalam memilih media berada pada individu. Pilihan untuk menggunakan media tertentu berasal dari kesadaran individu, bukan karena pengaruh media itu. Nah, setiap orang bebas menentukan media apa, kapan, dan bagaimana menggunakannya sesuai dengan tujuannya. Contohnya, remaja lebih memilih menonton YouTube daripada televisi karena ingin menonton konten yang diminatinya gitu. Ketiga, media bersaing dengan berbagai sumber lain dalam memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, media hanyalah satu dari sekian banyak sumber kepuasan, selain interaksi sosial, kegiatan langsung, dan hiburan lain di dunia nyata. Jadi, media itu harus bersaing dengan aktivitas non-media untuk menarik perhatian audiens. Keempat, audiens dianggap cukup sadar terhadap motivasinya dalam menggunakan media. Asumsi ini menekankan bahwa individu tahu alasan mengapa mereka menggunakan media. Mereka bisa mengidentifikasi motivasi seperti apa, mencari informasi kah, atau hiburan, atau pelarian dari stres, atau menjaga hubungan sosial. Nah, contohnya itu, seseorang sadar bahwa ia sedang membuka media sosial karena ingin merasa terhubung dengan teman-temannya gitu. Jadi dia memiliki motivasi seperti itu. Kelima, penilaian terhadap nilai media sebaiknya dilihat dari sudut pandang audiens, bukan peneliti. Karena teori ini berorientasi pada pengguna, maka yang penting adalah makna dan nilai yang dirasakan oleh audiens itu sendiri, bukan interpretasi peneliti atau pembuat media. Artinya yang menekankan bermanfaat atau tidaknya media ini adalah pengguna itu sendiri. Contohnya itu kayak sebuah acara reality show itu mungkin dianggap dangkal oleh peneliti, tapi oleh penonton bisa dinilai menghibur dan relevan dengan kehidupannya. Jadi teori uses and gratification ini perlu memiliki yang namanya motivasi diri atau self motivation, yang mana individu itu memiliki motivasi internal untuk menggunakan media seperti tadi, misalnya untuk memperoleh informasi, hiburan, atau menjalin hubungan sosial. Kemudian ada yang namanya gratification sought atau GS, yaitu kepuasan yang dicari menunjukkan motif aktif seseorang sebelum mengakses media, seperti kayak motifnya, contohnya itu motif interaksi personal, itu kayak berkomunikasi gitu. Dan ada juga gratification of time atau GO. Nah, kepuasan yang diperoleh itu menjelaskan hasil nyata dari konsumsi media. Apakah pengguna benar-benar mendapatkan kepuasan sesuai yang mereka harapkan atau tidak. Nah, ini mencerminkan aspek selektif dari perilaku halayak. Mickwell, Blumler, dan Brown mengelompokkan kebutuhan audiens ke dalam 4 kategori utama, yaitu pertama itu ada diversion atau hiburan. Nah, media digunakan untuk melarikan diri dari rutinitas, mengurangi stres, atau mencairkan suasana. Yang kedua itu ada personal relationship atau hubungan pribadi, di mana media ini membantu seseorang merasa terhubung dengan orang lain.
Ketiga, ada personal identity atau identitas pribadi, di mana individu menggunakan media untuk memahami dirinya sendiri. Keempat itu atau yang terakhir itu ada surveillance, itu untuk penugasan atau informasi. Audiens itu menggunakan media untuk mencari informasi. Tahapan dan perkembangan teori uses and gratification yaitu pada periode awal itu pada tahun 1940 sampai 1950-an, penelitian bersifat deskriptif untuk mengetahui mengapa orang tertarik pada media tertentu. Periode 1970-an itu para peneliti seperti Katz, Blumler, dan juga Griffiths itu mengkonsolidasikan studi-studi tersebut menjadi kerangka teori yang lebih sistematis. Kemudian ada era digital atau masa kini, yaitu uses and gratification tetap relevan untuk menjelaskan perilaku pengguna pada media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Kelebihan teori uses and gratification itu memberikan sudut pandang baru dengan menekankan audiens yang aktif bukan pasif. Kemudian fleksibel dan relevan dapat diterapkan pada berbagai jenis media, baik tradisional seperti radio dan televisi maupun digital seperti media sosial dan streaming. Selanjutnya, menunjukkan bahwa media memiliki banyak fungsi psikologis dan sosial sehingga tidak bisa dinilai hanya dari kontennya saja. Tapi teori ini juga memiliki kelemahan, yaitu kadang terlalu berfokus pada individu, jadi kurang memperhatikan pengaruh sosial dan budaya yang lebih besar. Sulit diatur secara pasti karena motivasi setiap orang berbeda-beda. Kemudian dalam praktiknya, kadang audiens tidak selalu seaktif yang dibayangkan, tergantung pada konteks dan situasinya. Jadi, kesimpulan dari teori uses and gratification ini yaitu di mana audiens tidak hanya bersifat pasif dalam menerima pesan, tetapi audiens juga dapat bersifat aktif. Jadi, komunikasinya tidak hanya satu arah, melainkan dua arah. Kemudian, audiens ini memiliki motivasi untuk mencari sesuatu sesuai dengan kebutuhannya sehingga mendapatkan kepuasan apa yang dia cari.